Nah, Pak Wahyu, ini mungkin orang awam termasuk saya juga, Ya. itu ada rough foundation itu untuk apa tuh? Besi-besi? Nah, itu Pak, itu beton dudukan pipa DP Pak, untuk mengikat pipa supaya dia tidak gerak, tidak lari Pak. Oh, pengikatnya, bracketnya berarti ya? Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian air, teman-teman. Nah, kita ketahui Jakarta ini posisinya paling bawah ya, di mana posisi paling bawah itu ya paling sering sekali mendapatkan limpahan air ya, dari hulu ke hilir, dari puncak Bogor ya, karena kita ketahui salah satu sungai terbesar di Jakarta adalah Kali Ciliwung, dan saat ini saya persis di samping Kali Ciliwung, segmen Ancol teman-teman, dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sedang menambah kapasitas pompanya yang tadinya hanya 500 liter per detik, dan saat ini sedang ditambah menjadi 2000 liter per detik teman-teman. Dan saat ini kita bisa lihat ya, mesin vibrate-nya ya, vibrate diesel sedang mencoba untuk memasang retaining wall ataupun dinding penahan tanah ya. Jadi di depan kita namanya sheet pile. Oke, coba saya zoom dulu ya biar terlihat jelas. Jadi sheet pile itu terbagi macam-macam bentuknya ya. Ada sheet pile beton, ada sheet pile baja. Nah, kalau sheet pile baja seperti di depan kita ini, dia bersifatnya temporer. Kenapa temporer teman-teman? Karena hanya berfungsi sebagai penahan sementara dinding tanah yang ada di tempat proyek. Dan tinggi sheet pile ini kurang lebih 10 meter teman-teman, dan turun ke dalam perut bumi kurang lebih 7-8 meter teman-teman. Dan menggunakan vibrate ya, ataupun getaran, dan ditusuk terus masuk ke dalam. Sebagai informasi ya, bahwa wilayah yang sering banjir itu ada di daerah Karangbolong ya, yang di sebelah sana. Terus di Kecamatan Ancol Barat ya, di mana daerah situ sangat sering sekali mengalami luapan air ataupun banjir ya, karena rumah pompa yang saat ini sedang bekerja ya, ini kurang mampu lagi untuk memompa aliran air di Karangbolong teman-teman. Maka dari itu pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencoba menambah kapasitas yang hanya 500 liter per detik menjadi 2000 liter per detik teman-teman. Nah, untuk di sebelah kanan
Yang itulah nantinya yang kalian lihat borpel ya. Itulah nantinya akan dibuatkan semacam rumah pompa yang lebih besar. Wadidaw. Tinggi sekali teman-teman, melambung tinggi nih. Wadidaw. Nah, lanjut. Ya, sebelah kanan ini akan dibuatkan rumah pompanya ya. Nah, yang di tengah ini mungkin kalian menanyakan, Bang, kok ada kayak kolam renang sini. Ini namanya kolam kolakan ya, teman-teman. Kolam kolakan itu nantinya untuk menampung aliran air dan juga nanti akan dipisah ya. Ataupun yang biasa disebut rumah ataupun kolam lumpur, teman-teman. Seperti itu nantinya sebelum dibuang ke sana ya, ke Kali Ciliwung, nanti akan dipisah dulu ya, yang mana lumpur, yang mana air. Habis itu ketika sudah terpisah barulah dipompa untuk dibuang ke Kali Ciliwung ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita coba melipir. Ayo, Bang. Kita coba melipir ya. Wih, mantap nih. K3-nya nih pakai helm semuanya. Keren. Nah, teman-teman, nantinya aliran air yang sudah ditampung di sana ya, tampung sana itu akan dipompa sejauh ataupun akan didorong airnya sejauh kurang lebih 500 meter ya, menuju ke sana ataupun 400 meter menggunakan pipa yang ada di depan kita ini, teman-teman. Jadi pipanya sangat besar sekali, teman-teman. Diameternya ataupun lebarnya kurang lebih 1 meter ya. Sangat besar sekali nih. Wow, luar biasa sekali ya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Oke, kita coba melipir ke sana ya. Dan saya bersama pelaksananya, Mas apa namanya, Pak? Pak Wahyu. Pak Wahyu, aku mau nanya, di sini sudah terpasang belum? Sudah diinstal belum pipanya nih? Belum, Pak. Baru sampai sana, Pak. Oh, masih dilakukan penggalian ya? Ya, betul, Pak. Oke. Ini targetnya selesai kapan, Pak? Ini diusahakan secepat mungkin, Pak. Secepat mungkin ya? Ya. Karena sudah berkejaran dengan musim penghujan, Pak ya? Betul, Pak. Ya, Pak. Ini hujan, Pak. Oke, ini mobil apa namanya? Mobil lagi. Ekskavator dieselnya ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, Pak Wahyu, di sana kalau kita lihat sudah dilakukan pengerasan. Apakah di sana sudah terinstal pipa, Pak? Sudah, Pak. Itu makanya kita timbun pasir, Pak. Kita padatin, Pak. Biar nggak ada celah nanti, Pak. Oh, sudah. Oh iya ya, kita belum terlalu mendekat. Ternyata di sini sudah ada pipa, teman-teman. Ini pipanya diameter berapa, Pak? 1 meter ya? Wadidaw. Wow. Oke, guys. Kita nyelip-nyelip dulu. Nah, Pak Wahyu, ini mungkin orang awam termasuk saya juga, ya, itu ada rough foundation itu untuk apa tuh? Besi-besi? Nah, itu Pak, itu beton dudukan pipa DP, Pak, untuk mengikat pipa supaya dia nggak gerak, nggak lari-lari, Pak. Oh, pengikatnya, bracketnya Ya, berarti ya? Betul, Pak. Oke. Sudah berapa jauh, Pak, yang sudah diinstal? Sekitar 40 meteran, Pak. 40 meter ya? Iya. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut. Berarti, Pak,
longsor itu Pak. Oke, siap. Oke guys, kita harus pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Ada longsor. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Seat belt itu dia berfungsi untuk menahan dinding tanah agar tidak amblas turun ke ruang kerja di tempat proyek. Andai tidak ada ini teman-teman, ini pasti sudah ngablas turun ke bawah seperti itu. Wadidaw. Dan proyek ini yang mengerjakan dari Nidya Karya ya teman-teman. Nidya Karya ini salah satu kontraktor pilihan terbaik ya di Indonesia teman-teman, karena Nidya Karya ini sudah sangat banyak sekali proyek-proyek nasional yang dipegang ya, jadi kualitas pengerjaannya tidak usah diragukan lagi. Mantap. Dan saat ini sedang dilakukan pengerasan tanah karena sudah selesai penginstalannya teman-teman. Oke, kita coba turun ke bawah untuk merasakan. Nah, inilah. Oh, ini nih bracket yang ini nih teman-teman. Bracket yang sebelah sini. Nah, ini sudah jadi nih. Ini contoh bracketnya ya? Ya betul. Ini tadi itu sensor ya ini. Pak, maaf, saya ulang, ini contoh bracketnya Pak ya? Betul Pak, ya. Ini sabit dicor Pak. Oh, sudah jadi Pak ya sebagian ya? Ya Pak. Oke. Nah, nanti ada berapa bracketnya ataupun ada berapa per meternya ini Pak? Per jarak 20 meter Pak. 20 meter? Betul ya. Oke. Oh iya teman-teman, 20 meter nih dari sini menuju ke sana. Nah, bracketnya sudah terpasang, sudah berapa Pak? Udah 4 Pak. 4 ya? Ya. Sudah 4 yang terpasang teman-teman, mantap ya. Wadidaw. Oke Pak, kita lanjut ke outletnya. Nah, kita akan menuju ke sisi outlet ataupun sisi keluarnya air teman-teman. Nah, sebagai informasi, sebenarnya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini sudah memiliki rumah pompa yang sangat besar sekali teman-teman. Tetapi ini untuk mengantisipasi sebenarnya banjirop yang di Kali Ciliwungnya ini, karena di sebelah sana itu sudah laut lepas. Nah, ini juga saya mau kasih informasi ke kalian. Permasalahan di Jakarta ini benar-benar kompleks banget teman-teman. Ada namanya air kiriman dari Puncak Bogor dan ada juga namanya airop. Nah, ini kalau di pesisir utara Jakarta, permasalahan utama saudara-saudara kita itu adalah perihal airop yang bisa mengakibatkan banjirop. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah membuatkan rumah jaga ataupun rumah pompa yang berfungsi untuk menahan airop dan memompa air Kali Ciliwung untuk berpindah dari aliran yang tertahan karena ditutup ketika ada airop dan dipompa kembali ke arah pesisir utara Jakarta. Seperti itu teman-teman. Jadi Jakarta ini memang infrastrukturnya sangat bagus ya, sangat canggih-canggih sekali. Karena memang permasalahannya memang sangat kompleks sekali teman-teman di Jakarta ini. Nah, kenapa dibuatkan rumah pompa yang baru ya? Karena untuk memompa di Karangbolong tadi saya jelaskan di prolog ya, ataupun di mukadimah video ini. Jadi di Karangbolong sana, Kecamatan Ancol ya, sangat sering sekali banjir ataupun airnya sudah berlebih di sana ya. Sudah dipompa beberapa kali, tetapi memang kapasitas pompanya yang harus di-upgrade karena airnya terus berlimpah gitu loh. Makanya di-upgrade dari 500 menjadi 2.500. Outletnya di sebelah mana Pak ya? Oh, oke. Ayo kita ke sana yuk. Nah, ini ada
apa namanya, ekskavator mini ya, SY75C. Ini kayak di apa namanya, kayak di Wadas ya, kali Wadas. Outletnya sebelah mana, Pak? Outletnya sebelah mana? Oh, Iya, miring, Pak. oh miring tah? Iya. Sudah jadi? Belum. Oh belum tah? Di sebelah mana? Oh yang di bawah sini nanti. Oh tapi belum jadi. Oh oke. Belum jadi teman-teman. Nah seperti inilah pipanya, kalian bisa lihat ya. Wadidaw. Pipanya sangat kuat sekali teman-teman. Nah mungkin dari kalian juga menanyakan, Bang, kok bahannya plastik Bang, bukan besi seperti apa namanya, pintu air yang di sungai-sungai pada umumnya. Nah gini teman-teman, seperti kita ketahui ya, saat ini kita sedang berada di Muara. Nah Muara kita ketahui pertemuan air laut yang notabene pasti asin dan air sungai, berarti air payau ya, jadi campuran air laut dan air tawar. Nah, untuk mengantisipasi korosi, maka Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah mengantisipasi pasti teman-teman ya, karena membangun infrastruktur pasti ada tim ahlinya. Nah, dibuatkanlah pipa ini terbuat dari plastik ya, dan plastik ini bukan plastik sembarang plastik teman-teman, tetapi bahannya dari polietilena. Ini deh, kalian lihat aja, spellnya susah bener. Kalian searching aja lah ya di apa namanya, di Google ya. Jadi ini plastik ini teman-teman, kalau kalian perhatikan kayak rumah pompa Polder Kamal, di sana juga bendungnya bukan menggunakan bendung besi, tapi bendung karet teman-teman. Nah, bendung karet ini kan untuk meminimalisir korosi air laut gitu loh. Maka Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menggunakan balon bendung karet ataupun bendung plastik ya. Plastik bukan sih, lebih tepatnya karet mungkin ya. Bendung karet daripada menggunakan bendung besi seperti itu. Jadi memang dalam membuat infrastruktur itu memang sudah ada tim ahli ya, dan memiliki kapasitas masing-masing pastinya ya. Apalagi ya teman-teman ya. Nah ini juga yang saya mau sampaikan ke kalian ya. Banyak yang nyinyir ya jika Pemprov Jakarta mengatakan parkir air, banyak sekali yang nyinyir masalah parkir air. Nah ini teman-temannya, kalau kalian bisa lihat sendiri, ini kita saat ini ada di pesisir utara Jakarta. Nah pesisir utara Jakarta itu yang saya sampaikan, pertemuan air rob dan air kiriman dari Puncak Bogor. Andai pemerintah kita ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak memikirkan namanya parkir air, saya bisa pastikan teman-teman, pesisir utara Jakarta ini sudah hilang teman-teman. Kenapa? Karena Kali Ciliwung ini, saya bicara Jakarta ya, Kali Ciliwung ini adalah salah satu kali yang sering sekali menjadi kambing hitam banjir di Jakarta. Karena kita ketahui air Ciliwung ini dia hulunya ada di Puncak Bogor ya, mengalir ke pesisir utara Jakarta sejauh 120 km. Kalian bisa bayangin air bah yang datang dari pesisir utara dari hulu Bogor ya, itu tidak diredus, tidak dikurangi, tidak diparkirkan sementara air tersebut di sisi hulunya, itu tidak bisa dibayangin teman-teman. Ini pesisir utara Jakarta porak-poranda pasti. Maka dari itu kalau kalian lihat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah bekerja sama maksimal teman-teman, yaitu dengan membuatkannya bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa memarkirkan air itu sebesar 30%. Biar bisa gede nih sekalian parkir airnya. Memarkirkan air 30% di bendungan Ciawi Sukamahi, yang pada intinya nanti air tersebut juga akan mengalir ke utara Jakarta, tapi diparkirkan dulu sekitar 30%. Nah,
masuk ke Jakarta. Nah, Jakarta juga disambut dengan baik oleh proyek milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dengan banyaknya dibuatkannya waduk-waduk di timur dan selatan. Karena timur dan selatan ini sudah bersentuhan langsung ke puncak Bogor ataupun ke Bekasi ya. Makanya kalau kalian perhatikan kayak waduk Kriario, terus waduk Brigif Jagakarsa, Kampung Rambutan, terus waduk Kayon, terus masih banyak lagi ya, waduk Hankam, dan masih banyak lagi waduk-waduk milik ataupun yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Itu bertujuan untuk memarkirkan ataupun pengendalian air dari hulu ke hilir, teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai cadangan air kita. Jadi air itu Allah turunkan dari langit ke bumi, itu adalah bukti kasih sayangnya, bentuk rahmatnya ke manusia-manusia ataupun makhluk hidup di dunia, agar air itu bisa menghidupi mereka. Jadi air itu jangan dimusuhi, ya. Air itu jangan dibuang semua ke laut, tapi diparkirkan, diparkirkan airnya itu untuk menjadi pengendalian air dan sebagai resapan air untuk cadangan air kita ketika musim panas tiba. Nah, waduk-waduk itu pun juga pada akhirnya akan dibuang juga, teman-teman. Ada sisi inlet dan outletnya. Jadi memang penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah kita, menurut hemat saya, hingga saat ini masih ada di jalur yang benar ya, teman-teman. Saya akui Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian banjir Jakarta cukup bagus, di mana sudah penurunan tingkat banjirnya sudah mulai terlihat ya dari tahun 2020 hingga saat ini. Progresnya sangat positif sekali. Memang saya akui tidak semua wilayah ya di Jakarta ini sudah bebas banjir. Masih ada beberapa wilayah masih banjir. Salah satunya ada di daerah Ancol ini ya, yang saat ini di Karangbolongnya saat ini sedang diusahakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk dihilangkan ya genangan airnya agar bisa dipompa menggunakan rumah pompa Ancol yang baru, sehingga ketika ada banjir ataupun hujan lebat maka tidak menjadi banjir. Nah, kalau kalian perhatikan lagi ya, ini saya nggak apa-apa sambil ngobrol-ngobrol ya menuju ke titik checkpoint kita tadi. Kalau kalian perhatikan juga ya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta ya melalui Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk di pesisir utara Jakarta. Kalau kalian perhatikan banyak sekali dibuatkannya rumah-rumah pompa. Nah, ini rumah-rumah pompa ini berfungsi untuk menahan lajur air ketika ada aerob ya. Jadi feedback water dari laut masuk ke darat, makanya ditutup. Nah, digunakanlah pompa ataupun polder ataupun rumah pompa agar memompa aliran sungai yang harusnya secara elevasi ataupun secara gravitasi bisa mengalir ya, tetapi dibendung sementara waktu karena adanya aerob naik di bendung ya. Nah, digunakanlah pompa. Pompa ini berfungsi untuk memindahkan aliran air yang tertahan karena dibendung, karena ada aerob, untuk berpindah ke lajur yang diinginkan, yaitu menuju ke laut, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman penanganan banjirnya. Jadi bagi kalian yang suka nyinyir-nyinyir nih, nah mudah-mudahan dengan kalian mendengarkan penjelasan saya, mudah-mudahan kalian mendapat hidayah untuk tidak nyinyir lagi ke pemerintah ya. Masalah parkir air yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Saya sudah menjelaskan dari A sampai Z. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa follow YouTube dan Facebook
Ava Channel ya. Saya juga punya Facebook. Ini Facebook lebih cenderung ke apa namanya, ke video-video pendek. Jadi bagi kalian yang nggak mau video-video panjang, kalian follow aja atau nonton di Facebook Ava Channel ya. Itu video-video pendek sehingga kota internet kalian gak cepat habis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan saya. Saya minta maaf ya, saya memang cara membawa video ini memang sering ketawa, sering bercanda karena saya nggak suka yang serius-serius. Hidup ini sudah terlalu pusing bagi saya, jadi saya mau santai saja. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini, dan terima kasih untuk Dinas Sumber Air DKI Jakarta yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk para pendahulu kita ya yang sudah mengabdi di negara ini, dan untuk saat ini para aparatur ataupun pejabat kita dukung, kita support, kita doakan semoga planning yang sudah direncanakan dari A sampai Z bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya kita bisa merasakan manfaatnya pastinya ya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam saya, Abdul Fattah Arifin, dari proyek pembangunan rumah pompa untuk penanganan banjir Karangbolong, Kecamatan Ancol Barat, milik proyek Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta per tanggal 1 November tahun 2025 di jam 11 siang. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan,
yang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah.
yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri.